Ya, kita baru selesai nonton The Conjuring Last Rites. Ini adalah franchise horror favorit gue, terutama yang pertama dan kedua. Dan setelah itu kan kayak The Devil Made Me Do It hingga ke The Nun 2 itu udah digarap sama Michael Cave. Kan? Dimana ya akhirnya gue bisa menyimpulkan setelah nonton Last Rites ini franchise sudah jenuh, udah lelah. Dan memang udah waktunya dihentikan gitu. Karena emang setelah nonton kayak jump scare formulatik template-nya itu masih digunakan di sini, dan kayaknya itu juga ada faktor kenapa juga James Wan nggak pegang lagi juga, jadi kayak biasa aja mentah. Jadi Michael Chavez itu kayak niruin konsep yang James Wan punya, sedangkan itu udah kayak udah legenda banget. Di Conjuring pertama itu salah satu film horor yang bikin gue gak bisa tidur gitu, dan setelah itu Conjuring kedua masih tetap gitu, dan setelah itu mulai ada Annabelle, The Nun 1, The Nun 2, bla 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 bla. Akhirnya bikin kita nggak serem lagi nonton ini. Apa karena memang market Indonesia yang udah lelah sama film horor atau enggak? Tapi secara pribadi gue yang jarang nonton horor dan nggak suka film horor Indonesia, menurut gue The Conjuring ini jadi pelarian gue. Tapi akhirnya ternyata juga nggak mampu memuaskan dahaga gue terkait dengan kayak hal-hal baru di dunia perhororan gitu. Dari segi cerita, dari segi sinematik, menurut gue ini ada kemajuan, maju banget malah. Tapi kalau untuk secara keseluruhan mencangkup franchise dari The Conjuring dari pertama sampai sekarang, itu enggak. Orang berbondong-bondong ke bioskop di hari pertama, rame ke bioskop karena pengen nonton film horor, jump scare-nya kurang gitu. Bukan kita pengen jump scare, ayo kasih. Enggak, tapi formula-formula yang di awal gue suka ya, dimana penerapannya yang harusnya ini kan kita kan udah pinter banget nih nebak-nebak konsep jump scare dari Conjuring gitu. Ah ini pasti setelah ini kan hening, tiba-tiba nanti dia belok ada nih hantunya gitu. Dan di awal-awal babak pertama hampir ke babak kedua itu nggak dikasih, setan itu nggak dikasih, kayak diem pas dia kesini nggak ada. Biasanya kan ada. Oh keren, gue udah mulai optimis gitu di babak pertama, kayak oh ini keren. Tapi ternyata pancingan kayak jump scare itu nggak diselesaikan sampai akhir pun akhirnya hambar gitu, karena penonton yang tadinya pengen oh ini dikasih dipancing dulu nih, jangan dikasih dia, pas kelihatan hantunya ya kayak biasa. Tapi inti cerita dari sini adalah ada banyak banget orang-orang ataupun karakter baru yang dibikin cerita. Jadi akhirnya di sini ada 3 sudut pandang, bahkan kalau sama pasturnya itu ada 4 sudut pandang gitu. Jadi mana ada Judy dan pacarnya. Oke, ini dapet nih. Kayak gue merasa Judy yang pacar ini kayak berasa pengen menggantikan Ed dan juga Lorraine Warren gitu. Yang mana ini nanti setelah Last Rites ini pasti bakal ada lagi lah film-film dari The Conjuring, tapi dipimpin sama si Judy dan juga pacarnya yang sekarang bakal jadi suaminya. Karena emang dari awal film kita diperlihatkan Judy ini ternyata juga jadi cenayang juga, juga bisa lihat hantu juga. Nah, ini kayaknya akan menjadi legacy ini selanjutnya itu setelah habisnya kisah dari Ed juga Lorraine Warren, dan kayaknya bakal jadi sepenuhnya fiksi gitu. Karena buat teman-teman yang nggak paham juga, cerita dari The Conjuring itu awalnya memang berdasarkan kisah nyata. Bahkan sampai sekarang pun itu diambil dari kisah keluarga Smolt yang ada di Pennsylvania gitu, dimana dia memang ada cerita berita di mana-mana. Tapi kalau teman-teman pengen kisah sebenarnya itu kenapa memang akhirnya ada cermin, kalau di kisah nyata kayaknya nggak ada ya, cermin-cermin itu nggak ada. Itu elemen-elemen fiksi ditambahkan sama Michael Chavez dan juga penulisnya, karena memang biar ini lebih mencekam gitu. Dimana kalau di dunia nyata sebenarnya Ed dan juga Lauren itu nggak begitu selesai nih kisah dari rumah hantu dari keluarga Semur ini. Setelah ditinggalkan sama mereka sebenarnya masih ada hantunya, sehingga ada pastor lagi yang datang nyelesain gitu baru bersih seutuhnya. Dan intinya di sini kalau berdasarkan kisah nyata, Ed dan juga Lauren nggak sepenuhnya berhasil ngusir si 3 setan yang di rumah itu gitu. Tapi di sini dibikin fiksi dan akhirnya dibikin selesai gitu. Dan menurut gue ya ini epic kalau sebagai akhir dari Ed dan juga Lauren Warren. Tapi entah kenapa dipecahnya cerita yang satu keluarga Small itu kan banyak banget. Ada berapa orang ya? 10 apa 8 orang gitu di satu rumah. Itu rame banget, rumah sempit, nggak mungkin ada setannya dong. Dan ini gue menarik awalnya kisahnya, karena rumah rame tiba-tiba dibikin mencekam tuh gimana ceritanya gitu. Dan akhirnya di sini dikasih diunjuk yang gue cukup puas sebenarnya. Tapi lagi-lagi yang pertama, ini ada kisah tentang Judy dan pacarnya, melamar lah, punya kisah sendiri. Kita terpecah nih penonton. Kemudian ada kisah dari keluarga Smooth yang kayak
bapaknya capek kerja, pulang-pulang siap makan, nyuci di basement dan sebagainya. Ya klasik lah ya, film-film horor barat dan juga Conjuring kayak gitu kebanyakan. Terus satu lagi kisah dari Ed dan juga Lorraine yang melanjutkan kisah-kisah dari film pertama sampai sekarang. Karena memang di awal pertama kali kita melihat film The Conjuring Last Ride ini, kita langsung diperlihatkan masa muda dari Ed dan juga Lorraine ini, di mana mereka pertama kali jadi cenayang gitu, jadi dukun gitu. Dan di mana dia ketemu sama cermin itu. Makanya adanya elemen cermin ini pun supaya ini jadi kayak persembahan terakhir bahwa hantu atau jin pertama yang dihantui oleh mereka ini yang bikin si Judy ini sempet nggak bernyawa 1 menit setelah melahirkan itu ternyata hadir lagi di akhir dan pengen menuntut balas itu, dan saya menunggu dengan sabar gitu. Oke. Secara konsep cerita bagus, tapi kenyataannya memang penerapannya di sini jadi hambar. Di babak pertama ini film yang sangat menarik, gue suka melek gitu. Tapi mulai babak kedua, babak ketiga, ceritanya nggak terfokus gitu. Bahkan kalau kita ngomongin tentang keluarga Small itu yang gue juga sangat penasaran ya dengan keluarga ini, gimana cara mereka menghantuinya. Itu cuman dikisahkan bak figuran aja gitu. Apalagi ada yang mertuanya gitu, mertuanya didorong dari tangga gitu, kayak cuman di dialog aja, kayak lazy writing juga. Ujung-ujungnya keluarga ini tuh nggak ada explore dengan baik gitu, malah ujung-ujung lebih fokus ke drama dari Judy, drama sama Lorraine dan juga Ed Warren gitu. Buat kita ya, buat gue pribadi yang ngikutin banget franchise ini, sebenarnya nggak yang semarah-marah orang yang nggak ngikutin gitu. Gue merasa orang yang nggak ngikutin franchise ini, yang nontonnya cuman Conjuring 1, 2, 3 gitu aja, kayaknya memang marah gitu, terutama juga orang-orang Indo. Tapi untuk gue yang ngikutin semua film horornya, menurut gue ini cukup pas porsi dari mereka ini semua. Tapi entah kenapa ya memang kelihatan banget bahwa porsi dari keluarga Smurf yang banyak ini itu kayak cuman jadi tempelan. Itu sih yang bikin gue kesel gitu. Jadi yang tadinya udah mencekam, gue berharap ini setiap keluarga dihantui ya bikin mereka nggak nyaman, udah sebatas mereka buang kaca, keluar kaca dari tenggorokan, setelah itu cuman kayak bentar-bentar doang ada yang dicermin. Oke, sebatas itu. Selebihnya ya fokusnya ke Judy yang lamar, kemudian pacarnya ini juga kita karakter pengen ngikutin tapi nggak keburu waktu gitu. Padahal dengan durasi 135 menit ini sangat-sangat panjang untuk sebuah film horor, dan ini kayaknya salah satu film terpanjang ya ini di Conjuring. Tapi memang pada akhirnya nggak eksekusi dengan baik gitu. Padahal memang di setelah end credit ya gitu akan ada beberapa montase kayak liputan-liputan Ed Warren sebelumnya, sebenarnya udah cukup di sana aja diceritakan kisah dari Ed dan juga Lorraine, nggak usah yang akhirnya menggelembung di satu film diceritanya sehingga membuat cerita yang sebenarnya ini nggak terfokus. Padahal fokusnya adalah pengen mengusir setan yang ada di rumah keluarga si Smurf ini. Tapi akhirnya melebar kemana-mana yang akhirnya bikin drama ngalur ngidur, tiba-tiba Judinya udah ada di rumah itu, dan tiba-tiba kerasukan. Banyak banget momen-momen kayak time skip yang terjadi membuat para penonton baru dan bahkan yang ngikutin dari The Conjuring ini juga akhirnya kebingungan gitu. Dari segi sinematik menurut gue nggak ada masalah, sinematik juga cukup menarik, permainan kayak properti kaca itu gue suka. Sebuah film horor pakai elemen kaca itu bukan hal yang baru dan template sebenarnya. Tapi entah kenapa di Conjuring Last Rites ini gue suka, apalagi pas yang pakai gaun pengantin yang jadi banyak itu kan sebenarnya udah banyak banget tuh cerita-cerita yang kayak gitu kan. Tapi entah kenapa di sini dapet sama gue. Tapi ketika momen setannya muncul, bisa-bisanya dibuka pintu kayak gitu tuh, itu agak nggak masuk akal gitu. Horor, kalau menceritain horor kan fiksi ya. Hantu itu menurut gue fiksi, dan bisa aja dia muncul dari kaca gitu, lagi banyak kayak gitu, muncul satu gitu. Ini kok tiba-tiba buka pintu masuk ke dalam roknya itu, kayak apaan cuk kayak gitu. Dan hadirnya hantunya pun ternyata nggak bikin serem gitu. Entah kenapa kayak ya mungkin jenuh aja guys. Kita ini menurut gue jenuh aja sama cerita Conjuring yang kayak gitu-gitu aja, dan menurut gue stop aja gitu. Bahkan di akhir cerita kita lihat ada James Wan ya, itu James Wan juga jadi fan service, dan dari itu aja udah kelihatan bahwa sebenarnya ini lebih mengutamakan fan service dibandingkan dengan hantu-hantuannya. Jadi kalau kita berharap ada end game di film ini, enggak gitu. Bahkan teman-teman kalau berharap ada Falak, ada yang lainnya, kayaknya enggak, karena memang Falak udah dikalahkan juga ya di sini. Tapi salah satu, kayaknya satu-satunya momen dramatis horror jump scare yang paling gue favoritkan di sini cuman momen tulisan Miss Me, tiba-tiba ada Annabelle. Itu menurut gue yang comebacknya cameo Annabelle di sini justru
dia cuman jadi cameo, menurut gue dia bahkan lebih serem daripada yang lainnya. Tapi kalau ngomongin tentang acting, chemistry, udah nggak usah diperdebatkan lagi. Ini salah satu elemen yang paling menarik yang bikin gue bisa duduk nahan kencing di bioskop ya, gara-gara acting mereka, chemistry mereka keren. Terutama ya Ed dan juga Lauren, Vera Farmiga dan juga Patrick Wilson ya. Menurut gue mereka udahlah the best banget. Kalau di Indonesia ada Susana gitu ya, kalau di situ ada si Farmiga itu menurut gue itu. Dan kemudian juga ditambah juga chemistry antara Judy, orang tuanya, meskipun wajahnya Judy berganti-ganti karena wajar dia udah dewasa juga, tapi puas dengan acting dari Judy. Pemilihan aktor dari kayak Judy itu menurut gue bintang muda yang layak untuk dapat screen time lebih banyak lagi di dunia perhororan itu. Termasuk juga dengan keluarga Small juga menurut gue cukup keren, tapi emang porsinya aja menurut gue kurang dapet aja. Terutama cewek yang dibaptis itu ya, yang pakai gaun putih itu, gue nggak ngerti tuh yang kayak gitu-gitu. Itu menurut gue selain cantik, menurut gue actingnya juga keren. Mulai dari ngelihat kaca kayak dia serem, itu udah dapet. Sayangnya ya eksplorasi mereka keluarga ini nggak segitu panjangnya, padahal fokus utama mending ke sana daripada kita lebih panjang muter padahal merasa sutradara kayak banyaknya benang kusut, akhirnya dia nggak bisa nyambungin jadi satu lagi. Jadi kebingungan. Dari scoring pun tetap mencekam tapi nggak yang se-ikonik film-film sebelumnya. Kesimpulannya untuk Conjuring The Last Rites adalah sebuah fan service untuk karakter utama, tapi tidak berhasil menghadirkan horor yang mencekam. Dan menurut gue ini menjadi film horor yang gagal kalau kita bandingkan dengan The Conjuring yang pertama dan juga yang kedua. So di akhir review gue memberikan skor untuk film ini ada di angka 65 dari 100. Buat teman-teman udah nonton, silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Apakah kalian setuju atau kalian punya sangkalan menarik? Silahkan kalian tambahkan juga di kolom komentar di bawah.